pagi. Pagi, Bu. Selamat datang di Skadu Podcast. Oke, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, oke. Kalau saya boleh tahu, di pemilihan OSIS ini kalian nomor urut berapa? Nomor urut 03, 03. Bu. 03. Oke, paslon ketiga. Kalau boleh tahu, coba dijelaskan masing-masing namanya, kemudian kelasnya, jurusannya apa. Bisa? Bisa. Oke, silahkan. Oke, baik, dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayat Saskia dari kelas 11 TKJ sebagai calon ketua OSIS SMK Negeri 2 Jeneponto. Ya, silahkan. Nah, saya perkenalkan, nama saya Dimas dari kelas 11 TKJ. Di sini saya sebagai wakil ketua OSIS SMK Negeri 2 Jeneponto. Oke, jadi itu perkenalan diri singkatnya. Kemudian yang selanjutnya itu apa alasan kalian? Kenapa kalian mau maju sebagai calon ketua OSIS dan wakil OSIS? Oke, baik, saya dan Dimas memilih untuk memimpin mencalonkan sebagai ketua OSIS dan wakil ketua OSIS karena kami yakin dan percaya bahwa kami bisa untuk memimpin siswa-siswi SMK Negeri 2 Jeneponto ini. Oh ya, karena yakin bisa memimpin ya. Iya, Bu. Kemudian ada tidak satu kata yang bisa menggambarkan kalian berdua sebagai seorang pemimpin di SMK Negeri 2 Jeneponto? Ada, Bu. Apa? Itu tegas, karena bisa dilihat sebagai pemimpin harus bisa mengambil keputusan yang jelas dan adil Ya. untuk semuanya. Oke, jadi untuk selanjutnya saya mau bertanya mengenai visi dan misi kalian di paslon nomor urut 3 ya. Iya. Iya, Bu. Nomor urut 3. Pertanyaan saya, apa visi utama kalian jika terpilih menjadi ketua dan wakil OSIS di SMK Negeri 2 Jeneponto? Untuk visi kami yang paling utama itu meningkatkan kualitas SMK dengan membentuk kepribadian siswa-siswinya yang berprestasi, aktif, inovatif, yang pastinya harus berlandaskan iman dan takwa. Itu yang paling utama karena bisa dilihat siswa-siswinya kan pasti memiliki potensinya masing-masing. Iya. Jadi yang akan ditingkatkan itu masing-masing siswanya dulu ya. Iya, Bu. Oke, kemudian selanjutnya bagaimana misi kalian menjawab kebutuhan nyata siswa? Untuk kebutuhannya siswa kan paling penting itu pastinya untuk kedisiplinan. Kedisiplinan itu pasti harus berawal dari hal-hal kecil. Ya. Jadi kami memiliki Seperti apa misi itu? hal-hal kecil seperti berangkat pagi tepat waktu, mengikuti awalan pagi seperti gemar dan yang lain-lainnya. Jadi kami misi kami tuh meningkatkan kedisiplinan, kedisiplinan siswa-siswinya dari waktu, pakaian dan sebagainya. Dan lebih tepatnya dia harus bangun cepat ya. Iya, Bu. Oke. Karena kebanyakan di masalah waktu yang membuat siswa-siswinya SMK itu. Iya, persoalan waktu. Oke, selanjutnya. Ini kan ada beberapa paslon yang bersaingan dengan kalian berdua. Iya, Bu. Ada paslon 1, Iya. 2, 3, dan 4. Nah, apa bedanya visi misi kalian dengan paslon yang lain? Untuk paslon lain, saya kemarin melihat pas pemaparan visi misi, kebanyakan identik dengan kewirausahaan, berfokus kepada kewirausahaan. Iya. Sedangkan visi misi kami itu hanya yang paling utama itu berfokus ke siswa-siswinya. Karena bisa dilihat sekolah itu dilihat dari ke siswa-siswinya dulu. Iya. Jadi itu. Iya. Oke. Jadi kalau kita masuk di program kerja, kalau saya bertanya program kerja unggulan apa yang paling kalian itu banggakan di kalian berdua? Untuk program kerja kami sama dengan visi misi kami yaitu identik dengan kesiswaan. Iya. Jadi kami ingin membuat program kerjanya itu pembinaan siswa-siswi oleh guru pembimbingnya atau wali. Ya, PA. Iya, guru PA karena hanya guru PA yang dapat melihat kepribadian siswa-siswinya. Iya. Di luar dari wali Di luar kelas. dari wali kelas, Iya, iya. betul. Hanya itu. Ya itu. Kemudian kalau hanya boleh menjalankan satu program prioritas, apa itu? Sama yang pertama tadi yaitu ke siswa.
siswa harus pasti bisa mendisiplinkan dirinya dengan cara hanya melewati guru pembimbing atau guru wali, hanya itu saja. Jadi itu yang diprioritaskan ya. Iya, Bu. Oke, selanjutnya bagaimana program kalian berdampak pada akademik dan non akademik di wilayah sekolah SMK Negeri 2 Jeneponto ini? Kalau program kerja kami kan tidak mungkin hanya satu. Ya, kami juga ingin melanjutkan kegiatan yang tahun-tahun lalunya, yaitu perseni. Ya. Karena di perseni itu pasti akan menampilkan kreativitas di bidang seni Ya. dan olahraga. Adapun di bidang keagamaan. Ya. Jadi itu bisa menunjukkan potensi akademik dan non akademik siswa-siswa. Itu saja. Ya. Oke, selanjutnya bagaimana strategi kalian agar program kalian tidak sekedar janji ke siswa-siswi dan tapi benar-benar terlaksana? Baik. Seperti itu kan kebanyakan pada saat dia pemilihan ini janjinya banyak, akan menyukseskan ini apa segala macam, tapi bagaimana cara kalian, strategi kalian sehingga tercapai? Untuk agar tercapainya program kerja tersebut, pasti kita harus melakukan evaluasi. Evaluasi di tiap minggunya. Seperti apa sih program kerja yang belum terlaksana. Nah, itu akan dilaksanakan secara bersamaan bersama di bidang-bidang lain. Contohnya kayak keimanan belum ada yang terlaksana program kerja, kita akan membantu di bidang keagamaan dulu. Setelah itu kita akan membantu ke program lainnya. Maka dari itu kami akan melaksanakan evaluasi tiap minggu. Oh, jadi akan diadakan evaluasi. Iya, evaluasi tiap minggu, karena hanya di evaluasi kami dapat mengetahui program kerja apa saja yang tidak terlaksana. Ya, jadi diadakan evaluasi sehingga diketahui diketahui sampai di mana. Iya. Kemudian kita lanjut di kepemimpinan dan kolaborasi. Nah, pertanyaan saya mengenai kepemimpinan dan kolaborasi itu, bagaimana cara kalian menghadapi perbedaan pendapat di dalam tim OSIS-nya? Jika ada berbeda pendapat dengan anggota-anggotanya, bahkan di wakilnya, Nah, maka dari itu kan biasanya kalau di kelas juga itu ada yang dinamakan presentasi. Pasti ada yang dinamakan diskusi. Jadi kami akan menerima semua pendapat yang diberikan oleh anggota tim dan kami akan memusyawarahkan pendapat yang mana lebih bagus. Bukan masalah lebih bagusnya sih, yang mana lebih tepatnya. Jadi kami akan menerima dan mendengarkan pendapatnya, karena tidak mungkin kita hanya langsung menolak pendapat tersebut. Pasti kita harus bisa menerima dan mendengarkan, lalu memusyawarahkan. Itulah namanya memusyawarahkan pendapat. Ya, oke. Kemudian selanjutnya itu bagaimana jika kalian terpilih seumpama kedepannya kalian terpilih jadi ketua ataupun wakil, bagaimana kalian bekerja dengan pihak sekolah ataupun guru-guru, bagaimana? Kalau kami juga memiliki misi menjadi wadah. OSIS harus bisa menjadi wadah komunikasi kan? Karena apa yang diinginkan siswa-siswi itu tidak akan tersampaikan apabila tidak ada wadah untuk komunikasinya ke pihak-pihak sekolah. Jadi kami harus bisa bekerja sama dengan menjadi wadah komunikasi. Lalu apabila kita melakukan komunikasi oleh pihak-pihak sekolah, pasti program kerja tersebut akan terlaksana. Tanpanya pihak-pihak sekolah itu program kerja tidak terlaksana. Apalagi tanpa guru Iya, Bu. Betul sekali. Jadi harus butuh kerjasama. Tanpa guru PA, wali kelas, dan wakasek, pembina, itu kan? Tidak akan terlaksana. Kepala sekolah. Jadi selanjutnya bagaimana menjaga kalian menjaga OSIS agar tetap konsisten dengan akhir periode? Kalau yang seperti itu agar betah anggota-anggotanya, pastinya kita harus meningkatkan kebersamaan, kekeluargaan, dan harus bisa melihat anggota-anggota apa kekurangan dan kelebihannya. Mungkin saja kekurangannya menutupi kelebihannya. Jadi kita harus mendekati anggota-anggota dengan cara seperti melakukan kegiatan atau acara-acara setelah kegiatan begitu. Jadi harus meningkatkan kekeluargaan dan kebersamaan aja. Jadi cara melihat
tim-tim dari OSIS itu dengan menggunakan juga melakukan evaluasi Iya, evaluasi. Jadi, tiap iya. ada rapat seperti itu kan. Iya. Oke, kemudian selanjutnya itu menurut kalian apa tantangan terbesar siswa di sekolah ini dan bagaimana OSIS bisa memberikan solusinya? Iya. Pasti selama ini kalian sudah berapa tahun Iya. sekolah di sini? Udah hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun pasti sudah banyak yang kalian tahu mengenai siswa-siswi di sini Iya. ya. Iya. Jadi apa? Ya, kalau dilihat siswa-siswinya SMK ini kebanyakan hanya di kedisiplinan. Ya. Karena memang dilihat ada yang masalah waktu itu sering banget terlambat, terus pakaian. Untuk laki-laki biasanya rambut. Iya, rambut. Nah, apalagi untuk di SMK ini kan banyak sekali ada jurusan-jurusannya. Iya, ada 4 jurusan. Iya. Jadi kan kita tidak bisa bagaimana ya? Pasti banyak sekali peraturan-peraturannya masing-masing tiap jurusan. Iya. Jadi untuk tantangan terbesarnya siswa-siswi itu hanya di kedisiplinan. Jadi untuk solusinya di OSIS, OSIS itu harus bisa menjadi contoh yang paling terdepan Iya. untuk Contohnya? siswa-siswa lain. Iya. Karena apabila OSIS juga ikut melanggar, pasti siswa-siswinya akan berpikir, OSISnya aja begitu, Iya, masa betul. kita yang harus begini. Iya. Jadi itu sebagai solusinya OSIS harus bisa menjadi contoh yang paling terdepan. Contohnya kalau mau kasih contoh kasus Iya. lah ya. Contoh kasus OSIS harusnya bagaimana? Seperti Entah dari pakaiannya Iya. harus bagaimana, Iya. di hari Senin pakai baju apa, Selasa, Rabu, Kamis sampai Jumat. untuk OSIS itu harus bisa seperti melakukan penjemputan, Ya, penjemputan sebagai setiap pagi contoh, ya. sebagai contoh. Ya. Dia harus bisa menjemput siswa-siswi. Iya. Terus melakukan pembiasaan pagi. OSIS harus bisa langsung paling cepat, paling pertama untuk melakukan pembiasaan pagi. Iya. Jangan sampai siswa-siswi lain udah siap tetapi anggota dari OSIS malah keluyuran. Iya, betul. Begitu. Jadi untuk pakaian kan sudah ada peraturan dan kesesuaiannya masing-masing. Jadi OSIS harus bisa menyesuaikan pakaian-pakaian tersebut. Dan apabila bagusnya juga seperti setiap anggota OSIS per kelas harus melakukan seperti di chat GB melakukan pakaian hari ini. Iya. Begitu. Jadi siswa-siswi lain tidak lupa akan pakaian-pakaian tersebut. Iya, karena selain dari anggota OSIS, sebenarnya mengenai pakaian di sekolah itu mulai dari Senin sampai Jumat itu sudah disampaikan oleh PA dan guru wali kelasnya. Iya, Bu. Ya, Betul. jadi OSIS harus bisa membantu guru Iya, PA betul. tersebut. Iya, iya. Oke, selanjutnya, jika kalian tidak terpilih, Iya. jika kalian tidak terpilih, apa yang akan kalian lakukan untuk tetap berkontribusi di SMK Negeri 2 Jeneponto? Oke, baik. Untuk pertanyaan ini memang kami pasti tidak tahu siapa yang akan naik Iya, dan siapa yang itu. Tapi untuk itu kami akan tetap membantu program untuk melaksanakan program. Karena walaupun kami tidak terpilih, kami pasti bisa untuk memiliki kontribusi tersebut seperti membantu melaksanakan program-program kerja yang akan dilaksanakan. Ya, program kerja yang paslonnya yang naik ya. Iya, paslon yang naik. Ya, jadi tetap berkontribusi Iya, ya. tetap meskipun membantu. tidak terpilih, tetap Meskipun membantu. tidak sebagai pemimpin, Iya, kami betul. harus bisa menjadi dampaknya juga. Oke. Jadi untuk hari ini ada tidak kata-kata terakhir dari kalian untuk closing dari podcast kali ini? Gimana ya? Kalau kami siapapun yang terpilih Iya. harus bisa melaksanakan kewajiban. Iya. Karena Tugas dan tanggung jawabnya tanggung ya. jawab dan Oke. kewajibannya. Karena apabila terjalannya kewajiban pasti ada haknya juga. Betul. Sebagai siswa kah atau sebagai ketua OSIS. Oke, jadi ada sedikit kata-kata dari saya mengenai paslon ketiga ini. Ketiga ya? Iya. Bu. Ketiga, jangan sampai salah. Oke, jadi setiap hari adalah kesempatan yang baru untuk menjadi lebih baik. Jadi jangan takut gagal, karena kegagalan adalah awal dari kesuksesan. Oke, baik. Terima kasih.